It's like I woke up from a nightmare because I finally got away. Pagi sekali Aki Hasan bangun untuk salat subuh. Betapa terkejutnya lelaki tua itu melihat ruang tamu rumahnya telah kosong. Tamunya Raib. Latifah, mana tamu-tamu kita? Latifah yang masih lelap dalam tidurnya sontak terbangun mendengar suaranya abahnya yang cukup keras. Bahkan anaknya ikut terbangun dan menangis. Dengan mata masih sulit dibuka, Latifah berjalan terburu-buru menemui bapaknya sambil menggendong asal anaknya. Kok nggak ada? Bah, tadi malam kan tidur di sini semua. Mungkin pindah tidur di mobil. Bah. Latifah mengikuti langkah Aki Hasan keluar rumah sambil menenangkan anaknya yang tengah berada dalam gendongan. Enggak ada, Neng. Aki Hasan panik tidak menemukan mereka di mobil. Tamu-tamunya bisa saja tak akan kembali turun bila nekat naik tanpa ada pemandu yang memahami gunung itu. Aki Hasan dan Latifah kembali naik ke atas usai berwudu. Saat akan salat, Aki Hasan menemukan sepucuk surat yang tergeletak di atas bufet kayu di sebelah sebuah bingkai foto pengantin. Aki, maaf kami nekat berangkat jam 3 tadi. Saya ingin pulang tetapi terlanjur berutang untuk pengobatan ibu saya. Saya titip mobil teman saya. Jika nanti dalam 3 hari kami belum turun, tolong sampaikan pada orang tua saya untuk berdoa buat saya. Ini ada nomor telepon ayah saya, Zaki. Semoga mereka semua selamat dan bisa kembali tanpa tersesat. Aki Hasan menatap penuh harap ke arah Gunung Halimunan lewat jendela rumahnya. Latifah, nanti kalau udah terang kita ke rumah Ki Kusuma. Aki Hasan berlalu untuk salat subuh dan berdoa untuk kelima tamunya yang pergi tanpa permisi. Sementara itu di gelapnya perkebunan warga, kelima anak muda yang dicari Aki Hasan berjalan dengan napas yang sedikit sesak. Udara masih sangat dingin. Oksigen yang tersedia dalam gelap pun sangat tipis. Berhenti sebentar, ya. Ini udah waktunya salat subuh, kata Zaki sambil melihat angka mungil dalam jam tangannya. Keempat sahabatnya berhenti lalu menoleh ke belakang pada posisi Zaki yang berjalan paling akhir. Wajah mereka masam karena harus menghentikan langkah, padahal sedang sangat bersemangat mendaki. Lah salat mulu sih. Libur dululah, ujar Nando ketus. Salat kan kewajiban. Kalau enggak mau nunggu ya udah jalan duluan sana. Aku pulang lagi. Zaki sedikit mengancam agar haknya juga dipenuhi oleh teman-temannya seperti dirinya menghargai mereka. Mereka pun mengizinkan Zaki untuk salat sekalian beristirahat. Sebelum berangkat tadi Zaki menyempatkan diri untuk berwudu di rumah Aki Hasan. 10 menit kemudian mereka kembali melangkah menapaki jalanan tanah yang dingin. Embun pagi membasahi jaket hingga terasa lembab. Doa minta apa kamu sama Tuhan tadi, bro? Minta cepet dapat jodoh. Ya. Nando tertawa mengejek Zaki yang selalu taat beribadah. Baginya hidup hanya untuk bersenang-senang. Buat apa beribadah yang tak jelas apa yang akan didapatkan? Sedangkan pahala dan dosa tidaklah tampak. Minta kita bisa pulang dengan selamat. Zaki menjawab dengan tenang. Dia tahu sahabatnya itu tidak cukup pendidikan agama dalam keluarganya. Nando berhenti lalu menatap Zaki. Percaya aja kamu sama mitos itu. Tapi setiap aku mau mendaki memang harus seperti itu. Aku belum pernah melanggar karena takut nggak bisa pulang. Sahut Cantika. Kita tamu di sini. Sebagai tamu kita harus menghormati tuan rumah. Makanya kita harus patuhi setiap peraturan dan pantangan yang udah ditetapkan oleh tuan rumah. Zaki memberi pengertian. Udahlah, ayo jalan lagi. Mungkin di atas sana ada tempat yang pas buat lihat sunrise. Ferdi menengahi. Dia juga sangat bosan jika sudah bicara soal agama. Tuhan itu tidak nyata, pikirnya. Cahaya matahari mulai meremang, sedikit demi sedikit memperjelas pandangan. Senter yang digunakan sebagai penerangan pun dimatikan. Kanan kiri jelas nampak perkebunan teh hijau membentang. Langit biru tanpa gumpalan awan menaungi bumi yang masih basah oleh embun pagi. Hei, kesana yuk. Matahari mulai kelihatan. Nuri berseru sambil berlari ke salah satu sisi kebun teh. Matahari jelas nampak dari tempat itu. Semburat jingga memberikan kesan gagah pada sang surya. Jika melihat bagaimana terbitnya, kemungkinan hari ini akan cerah dan terik. Kelimanya memuji keindahan alam yang tersaji. Setelah puas mereka kembali melanjutkan perjalanan ke puncak gunung.
Kita sarapan di sini aja sebelum naik lagi sekalian menikmati sunrise, usul Nuri. Kelimanya segera menyiapkan keperluan untuk memasak. Jika tadi tidak pergi tanpa permisi, pasti mereka makan enak dan gratis di rumah Aki Hasan. Cantika, kita makan bareng. Yuk. Nando duduk di sebelah Cantika dengan membawa sepiring nasi dan lauknya serta 2 buah sendok. Hahaha, seperti orang pacaran aja. Cantika terkekeh senang dengan wajah bersemu merah, hendak meraih piring yang dibawa Nando itu. Biar aku yang pegang. Buka mulutnya. Aku suapi. Nando mengulurkan sesendok makanan pada Cantika. Senyum Cantika mengembang menerima suapan dari Nando. Keduanya nampak sangat bahagia. Cie-cie. Ledek teman-teman mereka. Namun tidak dengan Nuri yang melihat itu dengan wajah masam. Dia tak suka Nando memperlakukan Cantika dengan begitu mesra. Perubahan raut wajah itu disadari oleh Zaki yang kemudian menyenggol lengan Nuri. Kamu cemburu? Ya. Apaan sih? Kata Nuri sewak. Lalu memalingkan wajahnya dari hadapan Zaki. Sulit akan kembali para anak muda itu. Ki, siapkan saja kantong mayat beserta kerandanya. 4 saja. Jangan lupa ingatkan para warga harus siap siaga untuk ikut aku naik gunung, ujar Ki Kusuma, seorang kuncen Gunung Halimunan. Aku semalam lupa agar mereka nggak masuk ke pasar gaib itu. Aku khawatir mereka akan masuk sana. Aki Hasan berkata lirih. Wajahnya tertunduk penuh penyesalan. Helaan nafasnya terdengar berat. Ya, tapi bukan sepenuhnya salahmu. Ki, kamu pun udah beri peringatan supaya lebih baik pulang. Mereka saja yang nggak mau mendengarkan. Ki Kusuma menenangkan sahabatnya. Sesuai arahan Ki Kusuma, Aki Hasan bersama para warga menyiapkan kantong jenazah dan keranda sebanyak 4 pasang. Kemudian disimpan di rumah Ki Kusuma yang berada di ujung desa. Meski begini, aku harap mereka bisa pulang dengan selamat, ujar salah seorang warga yang ikut serta membantu. Iya, kalau ini sampai terjadi, artinya adalah kejadian ke-7 kalinya, sahut warga yang lain. Semua nggak akan terjadi jika mereka patuh. Seorang wanita yang tengah membawa bunga dalam keranjang ikut masuk dalam pembicaraan. Wanita itu akan ke makam keluarganya yang berada tepat di samping rumah Ki Kusuma. Semoga aja mereka nggak melanggar pantangan di gunung itu. Seorang pemuda ikut ambil suara. Dengan pergi tanpa permisi dan tanpa pemandu itu, artinya mereka sudah melanggar peraturan pertama, Ki Kusuma menyahuti. Para warga menatap pria berbaju serba hitam itu. Tak ada lagi yang berbicara jika lelaki itu telah mengatakan ini adalah pelanggaran. Semua pasti terjadi. Tinggal bagaimana mereka menyaksikan keadaan para pendaki. Dalam hati hanya berdoa agar ada keajaiban untuk kelima mahasiswa itu. Setelah para warga pulang, Ki Kusuma menatap Gunung Halimunan seraya mengucapkan mantra yang tidak ada satupun orang akan mendengarnya. Sedetik kemudian sebatang kayu kecil dan 4 bunga melati putih muncul di telapak tangannya. Ki Kusuma tersenyum kecil setelah menghembuskan napas pelan dan ringan. Sebuah petualangan berbeda akan benar-benar dimulai. Gumamnya lirih sebelum masuk rumah dan menikmati sarapan hasil masakan sang istri.